Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita hari ini sudah sampai di halaman berapa ini? 150. Baik. Dan hari ini kita akan belajar kembali bagaimana tugas kita sebagai orang tua untuk bisa menjaga anak-anak kita. Ya, karena kita semuanya ya akhwat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah engkau lakukan terhadap anak-anakmu. Subhanallah. Maka kita harus menyiapkan jawabannya. Kalau kita lalai menjaga amanahnya Allah, apa yang kelak kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini menjadi bentuk ya perhatian seluruh orang tua terhadap dirinya sendiri, ya. Apakah selama ini kita sudah memperhatikan anak-anak kita atau kita justru melalaikannya? Padahal banyak orang-orang yang ingin merasakan bagaimana yang namanya mengasuh anak. Ya subhanallah. Kita sering melihat ya ada kalanya sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak, akhirnya mereka mengadopsi anak orang lain, ya. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa ternyata anak itu adalah harapan bagi pasangan suami istri. Dan kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati, terkadang kita melalaikannya. Subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita bagaimana sikap kita dalam menemani buah hati kita. Subhanallah. Dan di sini Syekh mengatakan, kata beliau, subhanallah, nuhibu bikulli ab wa bikulli an yahmila risalatihima wa yu'diyal amanah allati akhadaha Allahu alaihima fi hifdi auladihima wa banatihima. Kata beliau, subhanallah, mohon untuk diperhatikan ya bagi setiap ayah dan setiap ibu. Ya, dan ini subhanallah, ini menjadi perhatian untuk kita semuanya. Apa yang mesti kita perhatikan? Yang mesti kita perhatikan adalah apakah kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga anak-anak kita, kata Syekh, ya, yang bisa menjaga anak laki-laki kita ataupun anak perempuan kita. Subhanallah. Dan kita tahu di zaman sekarang ya teman-teman, subhanallah, menjaga anak perempuan dan anak laki-laki itu sama pentingnya. Kalau dulu menjaga anak perempuan itu lebih hati-hati daripada menjaga anak laki-laki, zaman sekarang itu sami mawon, sama saja. Ya. Kenapa? Karena subhanallah banyaknya kasus pelecehan seksual misalnya ya di antara sesama laki-laki. Dan ini subhanallah banyak terjadi di zaman sekarang. Maka yuk kita jaga anak-anak kita dari predator yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Dan kita tahu bahwa subhanallah teman-teman, ya, kekerasan, pembulian itu lebih masif di zaman sekarang, ya. Walaupun mungkin zaman dulu juga sudah ada pembulian, tapi zaman sekarang itu sudah lebih ngeri lagi. Subhanallah. Dan musuh-musuh Islam yang tidak menyukai kita kaum muslimin, mereka mulai mencoba untuk merusak anak-anak kaum muslimin. Ya. Dan kita sering mendengar ya terjadinya
predator terhadap anak di bawah umur, ya. Mereka merusak masa depan anak-anak yang di bawah umur dengan, mohon maaf, dengan memperkosa atau dengan yang semisalnya, ya subhanallah, atau dengan mensodomi. Ini tuh sebenarnya ya teman-teman sudah diatur sedemikian rupa gitu loh, subhanallah. Dan jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, ya, kita berikan kepada predator itu secara tidak sadar. Ketika kita tidak memperhatikan anak kita, ketika kita lalai untuk menjaga anak kita, ya, maka ternyata anak-anak kita akhirnya terpesona dengan para predator itu, subhanallah. Dan mereka itu ketika menggoda anak-anak kita itu, mereka menggodanya dengan cara yang disukai oleh anak-anak. Masya Allah. Jadi hati-hati, perlu kita benar-benar memperhatikan anak kita, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Cek siapa saja temannya, cek isi HP-nya, ya subhanallah. Dan jangan sampai kita menjadi orang tua yang cuek, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti pemadam kebakaran. Ketika terjadi sebuah kasus, waliyadzubillah, pada anak kita, kita baru kebingungan. Kita baru kaget gitu ya. Kenapa? Karena ternyata kok terjadi juga pada anak gitu ya. Pada anak kita, naudzubillah misalnya ya. Jadi subhanallah teman-teman. Di zaman sekarang ini benar-benar yang namanya menjaga anak-anak itu adalah sebuah kelaziman. Ya. Nah bagi kita seorang muslim, apa yang mesti kita lakukan agar anak-anak kita, ya, termasuk anak-anak yang dijaga, atau kita termasuk apa yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah titipkan anak-anak kita kepada Allah, karena Allah itu sebaik-baik penjaga anak kita, ya, sebaik-baik penjaga anak kita. Sehebat apapun kita teman-teman, ya, tetap kita itu lemah, ya. Allah yang maha hebat, Allah yang maha luar biasa, yang menjaga anak-anak kita apabila kita menitipkannya. Dan Allah adalah zat yang tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Siapapun yang menitipkan anak kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, sudahkah kita ketika anak kita berpamitan kepada kita, kemudian kita titipkan kepada Allah agar Allah menjaga anak kita, atau justru kita tidak pernah menitipkan anak-anak kita kepada Allah? Ya subhanallah. Dijadikanlah Allah Azza wa Jalla itu, ya, sebaik-baik tempat yang kita titipi anak kita gitu ya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah anak kita dengan penjagaan yang terbaik. Ya Allah, lindungilah anak-anak kita dari predator yang siap memangsa anak-anak kita. Ya Allah, berikanlah guru-guru yang terbaik. Subhanallah teman-teman. Dan ini tuh benar-benar nggak sekali dua kali ya. Terus sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah ya teman-teman, ketika kita sudah tidak bisa lagi melihat anak kita, ya, sudah berangkat menuntut ilmu, maka kita sebagai seorang ibu juga bisa mengerjakan amal soleh, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, pada jam ini anakku sedang menuntut ilmu, ya Allah, jagalah ia ya Allah dari segala keburukan. Ya, subhanallah. Jadi ketika kita akan melepas, kita berdoa. Ketika anak kita sudah berpisah dengan kita untuk menuntut ilmu, untuk keluar dari rumah, kita pun berdoa. Dan kita pun nasihati anak kita, nak, kalau keluar rumah baca doa, nak, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Biasakan memberikan nasihat ini kepada anak-anak, ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang bergantung kepada Allah. Ya, subhanallah. Dan ketahuilah bahwa orang tua yang bersusah payah mendidik anaknya, ya, bersusah payah membimbing anaknya, kelak, ya subhanallah teman-teman, Allah Azza wa Jalla akan berikan kepadanya kejutan. Apa kejutannya? Di sini disebutkan bahwa kelak, subhanallah, di akhirat nanti ada orang tua yang merasa belum banyak berbuat amal saleh, tapi ternyata Allah mengangkat derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha Azza wa Jalla la yarfa'ud darajati lil 'abdi salih fil jannah. Subhanallah. Semoga kita termasuk di dalamnya ya teman-teman. Ya, ketika kita mendidik anak-anak kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menaikkan derajat orang tua ini di dalam surganya. Kemudian orang tua ini bertanya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, Ya Rabbi, anna li hazi. Ya Rabbi, dari manakah, ya, derajat yang tinggi ini?
Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa saya diangkat derajatnya padahal amal soleh saya biasa saja di dunia?" Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayaqul bistighfari waladika lak." Ya. Ini disebabkan karena istighfar anakmu di surga, anakmu, istighfar anakmu. Jadi maksudnya yang dia tinggalkan itu adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi yang dimaksud dengan istighfar anak-anakmu tuh anak-anaknya memintakan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah teman-teman, anak-anak yang saleh ini ketika orang tuanya tiada, mereka tidak luput ya dengan begitu saja melupakan kedua orang tuanya. Mereka tahu berbalas budi. Mereka tahu bagaimana mendoakan kedua orang tuanya setelah ketiadaannya di dunia. Mereka benar-benar berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah diriku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, lihat teman-teman, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, dan sayangilah mereka, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Bagaimana kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah kalau kita tidak mendidik anak kita di waktu kecil? Padahal di sini doanya kan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku dulu mendidikku, rabbayani, mendidikku, membimbingku ketika aku masih kecil. Coba lihat, kalau kita ternyata termasuk orang tua yang melalaikan pendidikan anak-anak kita di waktu kecil, bagaimana kita akan mendapatkan doa itu dari anak-anak kita? Padahal di sini jelas, ya, yang mendapatkan kasih sayang Allah yang didoakan oleh anak-anak kita adalah orang tua yang membimbing anak-anaknya. Subhanallah. Dan tenanglah wahai saudariku para bunda, ya, yang namanya mengasuh anak, mendidik anak itu cepat sekali kok. Gak terasa waktunya. Banyak kan di antara kita yang nggak sadar gitu loh. Tiba-tiba kok akhirnya melihat anak-anak sudah besar gitu ya. Subhanallah. Banyak kan di antara kita yang menjadikan kehidupan ini berjalan begitu saja gitu loh. Subhanallah. Sampai akhirnya kita lupa bahwa semua apa yang kita lakukan tuh pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam membersamai anak-anak kita. Subhanallah. Ya. Dan yang namanya mendidik anak itu ada masanya, teman-teman. Ada batasnya. Biasanya kalau anak-anak kita sudah mulai menjadi pemuda, ya, maka mereka sudah kita nih porsi untuk menemani buah hati kita tidak sebanyak ketika mereka masih kecil gitu loh. Kita sudah lepas gitu loh. Kalau di waktu kecilnya kita benar-benar membersamai. Oh iya, saya jadi ingat kemarin ketika anak-anak kami bermain layang-layang di rumah neneknya di Cilacap, itu di antara anak saya ada yang berkata kepada saya, Umi, ternyata bermain layang-layang itu seperti ini ya Mi, katanya. Seperti, kan pertamanya beli layang-layangnya dulu, layang-layang besar itu, ya, kemudian setelah itu cari benang, butuh proses gitu loh, butuh kesabaran. Setelah itu menerbangkan, dan ketika menerbangkan kadang gagal, terbangkan lagi. Setelah layang-layang itu bisa terbang jauh gitu kan, maka putri saya melihat kok ternyata adiknya ketika menerbangkan layang-layangnya sudah naik ke atas tuh tinggal enak gitu, tinggal ulur tarik. Kata putri saya, mungkin begitu juga dengan mendidik anak-anak ya Mi. Waktu pertama-tama tuh membutuhkan sebuah proses gitu, membutuhkan sebuah perjalanan, sebuah proses perjalanan perjuangan. Nanti kalau fondasi agama sudah diberikan, anak-anak kita sudah dewasa, ya maka
Orang tua tinggal menikmati apa yang pernah ditanamnya. Ya Masya Allah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bahwa ternyata yang namanya mendidik anak-anak kita itu tidak lama. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang tua yang menyesal karena telah mengabaikan untuk menemani buah hati kita. Bersabarlah wahai para bunda ya dalam menemani buah hati kita, karena sesungguhnya apa yang kita tanam itulah kelak yang nanti kita akan memanennya. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan nuhibu bi kulli rajulin ghuyur an yakuna qawwaman khayyaran ala ahli baiti wala yakunu dayyusan radiyan bil fahisha muqirran lil khabath fi baitihi. Syekh memberikan pesan kepada seluruh laki-laki yang dia menjadi qawwam, menjadi pemimpin di keluarganya. Qawwam itu pemimpin di keluarganya. Bahkan ya subhanallah, seorang laki-laki itu menjadi teladan di dalam keluarganya. Ya, jangan sampai seorang ayah, seorang suami justru dia tidak memiliki rasa cemburu. Dayus itu para laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun apabila misalnya istrinya berjalan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, atau anak gadisnya dia berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu namanya dayus. Ya, dan orang-orang laki-laki yang tidak pernah cemburu dengan istrinya, walaupun istrinya itu mohon maaf ya berduaan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, maka mereka ini kelak di akhirat tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, berhati-hatilah ya kepada seluruh laki-laki yang dia seharusnya menjaga keluarganya, menjaga anak istrinya ya dari apapun yang mengganggunya. Ternyata dia tidak memiliki rasa cemburu sedikit pun. Radiyan bil fahisha, justru dia ridha, dia membiarkan ya al-fahisyah, membiarkan kejelekan, membiarkan al-fahisyah itu kejahatan, keburukan ya, yaitu fahisyah termasuk perzinahan terjadi pada keluarganya, terjadi pada anggota keluarganya ya. Maka ini juga hati-hati. Seorang ayah yang baik itu akan melarang putrinya manakala putrinya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Seorang ayah yang baik, dia akan menasehati putrinya, wahai putriku, berhati-hatilah dengan laki-laki yang bukan mahram. Bukan justru berbangga-banggaan ketika putrinya dia berpacaran dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Seorang ayah yang baik, dia akan cemburu melihat istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Seorang ayah yang baik, ya dia akan menjaga keluarganya seutuhnya. Ya. Dan dia akan tegas ketika melihat ya ada kerusakan di dalam rumahnya. Subhanallah. Dan ini bagian dari sebuah pendidikan ya teman-teman. Subhanallah. Baik. Istashaba waladika ila mawatinis salah. Ya Abdullah wasrifuhu an mawatinil fasad. Kata Syekh, ajaklah anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang dia bermanfaat bagi anak-anak. Dan jauhkanlah dari tempat-tempat yang mengundang kerusakan. Ya subhanallah. Jadi jangan sampai orang tua justru mengajak anak-anaknya ke tempat yang dimana itu banyak sekali kemaksiatan. Ya. Ajaklah anak-anak ke majelis ilmu. Ajaklah anak-anak laki-laki ke masjid. Ya. Ajaklah anak laki-laki silaturahim ke rumah budenya, ke rumah simbahnya. Bukan ke tempat-tempat yang justru Allah murka di dalamnya. Subhanallah. Dan banyak orang tua zaman sekarang yang tidak menghiraukan ini. Ya, dengan niat halan-halan, jalan-jalan, refreshing, tidak melihat kemana perginya. Ya. Membiarkan istrinya, anak-anaknya dibawa ke sebuah tempat yang justru di situ banyak sekali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalih menyenangkan anak istrinya. Padahal apa yang dia lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik tempatnya ketika seorang suami mengajak anak istrinya adalah ke Baitullah. Ya berdoalah ya akhwat kepada Allah agar Allah mudahkan kita semuanya yang hadir bisa berangkat bersama-sama ya, bersama keluarga besar kita ke Baitullah ya. Dan itu adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Berkeliling tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, ya subhanallah.
sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, itu adalah tempat yang terbaik. Ya. Dan ajaklah anak-anak kita, keluarga besar kita menuju ke sana. Dan jangan pernah mengecilkan Allah, jangan pernah mengecilkan kekuasaan Allah. Allah itu kalau sudah berkehendak, maka kun fayakun. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya Allah. Seorang hamba tugasnya adalah berdoa dan berikhtiar. Jangan sampai kita kalah sama seorang laki-laki yang belum lama ini, ya. Beliau Allah mampukan untuk pergi umrah. Padahal ya subhanallah setiap hari kerjaannya adalah buruh pacul, nggak punya sawah. Beliau hanya ya memacul sawahnya orang dari pagi sampai duhur. Ba'do duhur beliau ngarit nyari rumput untuk sapi-sapinya. Dan subhanallah beliau benar-benar meminta kepada Allah agar Allah mampukan untuk ke Baitullah. Allah panggil. Ya, dengan menjual 4 sapinya Allah panggil. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, sekali lagi ya bahwa tempat terbaik adalah Baitullah. Maka terus berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan ke sana bersama keluarga besar. Ya amin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian di sini disebutkan qabihun minal abawain an yasmaha libnatihima bil haditsit tawil ma'asy syabab. Lihat nih, fit tilfunat ma'a ma yashabu dhalika minal khudu'i bil qaul wad dhahak wal ibtisamat wa laysa bainahuma thumma zawaj bal wala syuru' fi zawaj. Kata beliau, qabihun minal abawain, sejelek-jelek orang tua, al abawain, ingat ya. Kalau ada al-abawain, di dalam kitab ada tulisan al-abawain, itu yang dimaksud adalah ayah dan ibu. Kedua orang tua. Ya. Maka sejelek-jelek orang tua adalah yang membiarkan anak-anaknya berbicara panjang lebar dengan asyabab, anak-anak perempuannya. Berbicara panjang lebar dengan seorang pemuda di sebuah telepon, maksudnya berkomunikasi gitu loh, dengan dunia maya, tapi bukan dengan laki-laki yang mahram, bukan, tapi dengan laki-laki syabab, pemuda yang bukan mahramnya, ya. Bahkan anaknya yang perempuan ini suaranya pun ya dilembut-lembutkan, ya subhanallah. Dan dia akhirnya bergaul tanpa ada batasan tertentu, bahkan tertawa-tertawa ya bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ad-dhahak, itu tertawa, dia tersenyum, ya mungkin kalau zaman sekarang video call. Dan tidak ada di antara keduanya, antara anak perempuannya dan pemuda itu sebuah pernikahan, itu nggak ada. Ya subhanallah. Padahal jelas Rasulullah SAW mewanti-wanti siapapun yang dia berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka Syekh mengatakan qabihun minal abawain an yasmaha lil banati bil khuruj ma'a syabab la tarbituhunna bihim rabitatun syar'iyyah. Kata Syekh, sungguh sangat jelek sekali, ya subhanallah, kedua orang tua yang membiarkan anak-anak perempuannya keluar dengan para laki-laki asyabab, dengan para pemuda yang bukan mahramnya tentunya, yang mana pemuda ini tidak memiliki ikatan pernikahan dengan anak-anak perempuannya. Ya subhanallah. Dan ini kata Syekh sejelek-jelek orang tua yang membiarkan anak-anak perempuannya keluar. Ya nggak mau diberikan nasihat gitu ya. Subhanallah, dia nggak berusaha memberikan nasihat, justru membiarkan anak-anak perempuannya keluar berpacaran. Nah, ini sejelek-jelek orang tua, kata beliau. Wa qabihu li aba'is syabab kadzalik an yasmahu lil abna'i bi muwarasatil fisq wal fahs wal 'absu banatil muslimin. Subhanallah. Dan sungguh ya sangat-sangat jelek orang tua dari seorang anak laki-laki ini ketika dia mengizinkan anak laki-lakinya ini membawa anak-anak kaum muslimin gitu ya, anak-anak perempuan kaum muslimin. Wa ma aqbahu min sani wa ma aqallaha min muru'ati wa i'dami ghairi. Bal wa ma ashaddu ba'dahu 'an asy-syar'i haitsu yasmahu al-ab li ibnatihi an tashhaba zamilan min zumala'iha ila baitiha. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ya penting ya teman-teman, bahwa kata Syekh subhanallah, dan yang paling jelek juga ketika apa? Ketika
dia membiarkan, ya subhanallah, zumala itu jamak dari zamil. Zamil itu teman-temannya, ya. Seorang ayah yang dia mengajak teman-temannya ke rumahnya dan dia tidak membatasi pergaulan teman-teman laki-lakinya dengan anak-anak perempuan di rumahnya, dengan istrinya. Bal wa tughliq alaihimal ghuraf bihujjatin mudzakkara ahaduma mal akhar. Atau kata Syekh, ada kalanya orang tua membiarkan misalnya anak-anak perempuannya dengan laki-laki ke rumahnya, membiarkan berkumpul bareng dalam satu kamar, ditutup pintunya. Alasannya apa? Mudzakkara itu maksudnya kerja kelompok, mungkin kalau di tempat kita itu ya. Jadi misalnya ada teman sekelasnya, ya teman sekelasnya ke rumah kita, dan itu tuh kumpul antara laki-laki perempuan padahal bukan mahram, ya. Dengan alasan kerja kelompok, ya akhirnya orang tuanya tidak memberikan nasihat apapun, biarin aja itu kan kerja kelompok, ya. Padahal syaiton itu harisun, syaiton itu benar-benar memperhatikan anak Adam, ya. Bisa jadi awalnya kerja kelompok, lambat laun akhirnya saling suka, ya, saling suka antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya. Subhanallah teman-teman. Jadi zaman sekarang tuh ngeri banget, ya, subhanallah. Di sekolah-sekolah pada umumnya itu yang namanya materi juga disajikan dalam telepon atau dalam HP, ya, dalam telepon genggam. Kemudian kerja kelompok juga dipasang-pasangkan antara laki-laki dan perempuan. Ya kan kalau di sekolah-sekolah umum begitu, ya. Maka dengan dalih kerja kelompok akhirnya mereka meminta izin kepada orang tuanya untuk mendatangi rumah kawannya, untuk keluar dari rumah, atau justru memasukkan kawan-kawannya ke dalam rumahnya dan menjadikannya satu ruangan di dalam sebuah kamar, dan itu pun tertutup kamarnya. Ya haula wala quwata illa billah. Ini awal mula dari kerusakan anak-anak kaum muslimin, ya subhanallah. Bertakwalah kepada Allah, ya akhwat, dalam memilih sekolah bagi anak-anak kita. Banyak-banyak meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya, jikalau bisa cari sekolah-sekolah yang sudah memisahkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Antara akhwat sama ikhwan itu sudah dipisah kelasnya. Apalagi kalau anak-anaknya sudah mulai menginjak bangku sekolah SMP, ya. Orang bangku sekolah dasar saja zaman sekarang itu, ya teman-teman, subhanallah, itu adanya yang namanya jodoh-jodohan itu loh. Jadi pergaulan anak zaman sekarang sama anak zaman dulu tuh udah beda banget. Kalau dulu kan yang namanya jodoh-jodohan itu ya laki-laki perempuan paling SMP, ya teman-teman, ya terjadi, ya. Sekarang tuh sekolah dasar pun sudah ada loh. Maka mulailah dari anak kita sekolah dasar tuh kita sudah memulai mencarikan sekolah yang sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ya. Karena kalau kita membiarkan anak-anak kita bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram, apalagi sudah menginjak tadi SMP, SMA, maka itu awal mula kerusakan bagi anak-anak kaum muslimin, ya subhanallah. Baik. Fahaqqan innaha diyathatun haitsu yasmahul ab libnati aw waladi bihadza. Katanya beliau, termasuk ini tuh seorang ayah yang dayus, yang tadi tidak pernah cemburu, ya, ketika membiarkan anak-anaknya atau anak laki-laki atau anak perempuannya berbuat demikian. Ya subhanallah. Alam ya'lam haula'il aba wal ummahat, hadis Rasulullah SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna syaitana thalisuhuma. Apakah mereka tidak ingat, ya, ketika Rasulullah SAW bersabda la yakhluwanna, janganlah sekali-kali seorang lelaki rajulun bimra'atin dan seorang perempuan berdua-duaan antara mereka, fa inna syaitana salisuhuma, karena sesungguhnya syaitan itu menjadi pihak ketiga atau menjadi orang yang ketiga, ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, baik anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita, berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Karena pasti yang ketiganya itu syaitan. Dan hati-hati, ya teman, bukan berarti kita nggak sayang ke anak-anak kita ketika kita melarang anak-anak kita tidak berdua dengan yang bukan mahram. Itu menjadi ikhtiar kita dalam menjaga pergaulan mereka, ya. Nggak apa-apa kita dikata-katai oleh orang lain, ya, orang tua yang kudet, orang tua yang nggak update, orang tua yang menahan anaknya, nggak apa-apa. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa dengan anak kita? Apakah orang lain yang tadinya nyinyirin kita kemudian dia bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa dengan anak kita? Tentu tidak, ya. Maka dalam mendidik anak-anak kita di zaman yang penuh fitnah ini, di mana kemaksiatan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, maka saatnya kita tegas, ya. Kalau kita, ya teman-teman, dalam mendidik anak-anak kita yang menjadi patokan kita adalah komentar orang, percayalah, ya, kita akan mumet dibuat oleh komentar orang. Ya, bismillah, kita bergantung kepada Allah
memohon petunjuk kepada Allah, ya. Jadikan kita itu kita minta kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Orang tua yang salih bagi anak-anak kita. Dan jangan terlalu banyak melihat apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalau yang dikatakan orang lain itu baik untuk kita, maka kita kerjakan, tidak apa-apa. Tapi kalau selagi apa yang dikatakan orang lain itu justru perkataannya bertentangan dengan syariat, maka tidak perlu kita dengar. Ya, baik. Alam yaqra'u hadis Rasulullah SAW. Ya, tidaklah orang tua itu pernah membaca ya sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, adanya larangan, apa kata Rasulullah SAW, iyyakum waddukhul 'alan nisa. Hati-hatilah kalian ya, wahai para kaum laki-laki, untuk masuk ke tempat wanita-wanita yang bukan mahram. Lihat, di sini Rasulullah SAW mengatakan iyyakum, berarti harus berhati-hati. Baik. Next 152. Hal yadha hadzal walid wa hal tardha hadhihi al an tasbaha al-ibnatu baina 'ashiyatan aw duhaha hamilan min az-zina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata saya sampai begini ya, sampai saya bilang, apakah ayah bundanya ridho ketika ternyata anak perempuannya akhirnya hamil karena berzina dengan laki-laki yang bukan mahram? Ya, subhanallah. Wa dakhila fi adadil baghaya wal muwassimat, dan anak-anak perempuan yang masuk ke dalam kategori pelacur atau berzina, apakah orang tuanya itu ridha? Hal yardal walidan an yatahawwal waladuhuma min syabin salih mustaqimin ila fasik minal fasaqil majanin? Kata Syekh, apakah kedua orang tua ridha ketika yang seharusnya anak-anak kita mendapatkan laki-laki yang salih, ternyata kita giring anak-anak kita mendapatkan laki-laki yang fasik agamanya, yang rusak agamanya, ya. Dan termasuk dari orang-orang yang maksudnya yang majinin, itu orang-orang yang nggak punya akal, orang-orang yang hanya mengedepankan syahwat, ya, tidak lagi melihat agama yang menjadi patokan. Kata Syekh ya, fadlan an dzalika fal yardal walidain lil abna al walidan afwan fal yardal al walidan lil abna an yakunu minal mu'adzibina fil dunya wal akhirah wa fil quburi kadzalik wa 'uqubatil fahishatun syadidah wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Syekh, apakah kedua orang tua ridho ketika anak-anaknya termasuk anak-anak yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Bahkan di dalam kubur, dan siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berbuat keji kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, siksaan yang akan diperoleh oleh para penzina, para pelacur, itu sangat-sangat keras ketika dia tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Allah menerangkan dalam surah Al-Furqan, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, barang siapa melakukan itu maka telah berbuat dosa yang sangat keji, ya. Barang siapa yang melakukan itu yalqa athama, dia telah berbuat dosa. Artinya berbuat dosa itu adalah sebuah hal yang dia diberikannya siksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa besar, dan zina bagian dari dosa besar. Ya, subhanallah. La haula wala quwata illa billah ya akhwat. Ya, kita berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, ya, jauhkanlah anak-anak kami, keturunan kami, ya, dari perbuatan-perbuatan zina, dari perbuatan-perbuatan liwat. Jagalah anak-anak kami dari para predator seksual. Wahai Rabb kami, jagalah diri kami, ya, dan keluarga besar kami dari segala daya upaya para musuh Islam untuk merusak kaum muslimin. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian Syekh mengatakan inna furuzaz zinat waz zawani tahtarik binnar. Haula wala quwata illa billah. Ketahuilah bahwa kemaluan para penzina, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, maka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Kama jaa fi hadis Rasulullah SAW fi tilkal ru'yatil lati ra'aha fa fiha kama fi sahih. Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang-orang tuh yang diadab gitu loh, ya. Diadab di akhirat, di kemaluannya mohon maaf dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Rasulullah SAW di sini disebutkan innahu atani lailati atiyan. Ya, Rasulullah mengatakan ada dua orang, fantalaqa fa'tina ala mislat tanur qala afahasiba annahu kana yaqul fa idza fihi laghatun wa aswatun qala fattala'na fihi fa idza fihi rijalun wa nisa'urah wa idza hum ya'tihim lahabun min asfali minhum fa idza atahum dhalikal lahab dhu qal qultu lahum ma haula fa dzakara al hadis wa fihi amar rijal wan nisa'ul uratul ladina fi misli bana'it tanur fahumuz zina waz zawani. Jadi ini hadis ini ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, ya teman-teman, maka Rasulullah SAW diperlihatkan ada
dua orang yang yang dia disiksa gitu lah. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapakah mereka ya? Maka malaikat mengatakan mereka adalah laki-laki dan perempuan yang dia dulu waktu di dunianya adalah berzina ya, dan bagi siapapun yang telah melakukan zina ya, maka bertaubatlah kepada Allah sebelum meninggal dunia, karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun. Taib. Qad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perzinahan ya, karena sesungguhnya yang namanya zina itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Lihat ya akhwat, jalan untuk menuju zina ya juga tidak diperbolehkan, termasuk ketika mengizinkan anak-anak kita berpacaran. Nah, itu juga suatu hal yang buruk ya. Kata Syekh, fa kullu ma yuqarrib ila zina yujannib wa yub'ad. Sesuatu yang bisa mendekatkan ke perzinahan itu hendaklah kita jauhkan. Kita jauhkan dari anak-anak kita. Ya, jangan kita dekatkan. Ya, jadi ini kaidah ya, setiap perkara yang mendekatkan kepada zina itu harus kita jauhkan dari anak-anak kita, termasuk jangan sampai kita biarkan anak-anak kita menonton tontonan yang tidak layak. Ya, jadi orang tua juga dalam era digital ini dia harus bisa menjaga anak-anaknya. Apa di antara yang bisa kita lakukan menjaga anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang serono, dari tontonan-tontonan yang tidak baik ya. Karena bisa jadi ya anak-anak ketika mereka berzina itu awalnya dari sebuah tontonan. Dan banyak orang tua yang akhirnya menjadikan tontonan anak-anak jadi tuntunan. Ya. Di era digital yang semakin maju ini ya teman-teman, anak-anak kita tuh memiliki akses yang lebih besar ya pada pada HP masing-masing. Maka selayaknya orang tua itu memantau aktivitas anak-anaknya. Ya. Memantau aktivitas anak-anaknya sampai di mana mereka menonton, apa saja yang ditonton, dengan siapa mereka berkawan. Nah, ini juga hati-hati. Kan saya pernah tahu cerita ke teman-teman, ada orang tua yang terkejut, dia dibuat terkejut ya. Ketika waliyadzubillah ya, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita ya, semoga Allah jauhkan. Jadi ada seorang ibu tuh ya cerita ke saya. Katanya dia punya anak gadis dan dia dibuat terkejut oleh anak gadisnya. Anak gadisnya ini ibunya sudah ngerti agama. Kan anak ini juga sebenarnya sudah ngerti agama. Nah, dibuat terkejut itu karena mendapati di kamarnya itu ada laki-laki asing. Laki-laki yang bukan mahram. Dia tanyalah kepada anak gadisnya, dari mana ini laki-laki ini? Karena setahu ibunya nih, anaknya nih baik gitu. Maka kata anak gadisnya, kenalan di sosial media, katanya di dunia maya. Dan akhirnya anak laki-laki itu datang ke rumah anak gadis ini ketika orang tuanya nggak ada di rumah. Ya la haula wala quwata illa billah. Ini waliyadzubillah ya teman-teman, jangan sampai terjadi demikian. Ya, karena sekali lagi jangan sampai kita menjadi orang tua yang dibuat terkejut oleh anak-anak kita manakala terjadi sesuatu pada anak-anak. Anak kita lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada ya kehujanan gitu ya. Itu menjadi kaidah bagi kita semuanya. Kemudian di sini walyahdharul aba wal tahdhirul ummahat falyuhafidul jami' 'ala abna'i wal banat. Kata Syekh meminta ya kepada seluruh orang tua untuk bisa menjaga anak-anaknya ya, untuk menjaga anak-anaknya dari perbuatan perzinahan. Ya Allahumma balligh, Allahumma fashhad. Kata Syekh, ya Allah saya sudah menyampaikan, ya Allah engkau yang menjadi saksi atas apa yang saya sampaikan. Masya Allah, ya Masya Allah. Wa fi dzalika, kemudian Syekh membahas kembali tentang bagaimana memisahkan antara tidur anak-anak perempuan dengan anak laki-laki. Kata Syekh, wa fi dzalika wa hal yabitul walad ma'a walidayhi fi ghurfati naumihima. Apakah boleh anak itu tidur bersama kedua orang tuanya di satu kamar? Fi dzalika tafsil. Ya kata Syekh, boleh enggak anak-anak kita tidur bareng sama orang tuanya? Maka kata Syekh ada rinciannya. Fa idza kana al-walad ghairu mumayyiz wa la ya'rifu al-jima' wa syu'unihi wa ma yata'allaq bihi min zinatil mar'a min qiblati zawjiha laha fala ba'sa bimabitu mithlu hadzal ghulam ma'a walidayhi. Kalau anak ini belum mumayyiz, ya anak ini enggak tahu yang namanya hubungan suami istri, maka ini diperbolehkan ya
karena dia belum paham gitu. Tapi kalau anaknya sudah paham, maka tidak boleh tidur bareng sama orang tuanya. Amma idza kana at-tiflu mumayyizan wa yaqil walakinahu dunal bulugh wa kana al-ab qad qada hajatahu ma zawjatihi falaysa fi nawmihima takshifu wa ta'raf fala ba'sa hina idin min nawmihi ma'ahuma ma ihtiyatihima wa tahfazuhuma hatta la yara mandar yathirun wa yahijul kamin fihi wa qad bata Abdullah bin Abbas inda khalati Maimunah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, kalau anaknya ini mumayyiz, ya, anaknya ini mumayyiz dan dia belum bulugh, maksudnya belum mencapai usia baligh, kemudian kedua orang tuanya bisa menjaga diri, ya, ketika berhubungan badan dia tahu bahwa anaknya tidak melihat sesuatu yang kondisi-kondisi seperti itu, maka ini kata Syekh diperbolehkan, asal syaratnya anak ini tidak melihat gitu ya. Karena Abdullah bin Abbas juga pernah menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah istri Rasulullah SAW, padahal waktu itu Maimunah sedang bersama Rasulullah SAW. Baik, akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Abbas annahu bata 'inda Maimunah ummul mukminin wa hiya khalah. Nah, ini ada dalilnya ya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Abbas beliau tidur di rumah bibinya yaitu Maimunah, dan kita tahu Maimunah adalah ummul mukminin. Ummul mukminin ini sebutan bagi istri Rasulullah SAW, dan ummul mukminin adalah ibunya orang-orang beriman ya. Maimunah ini istri yang ke-11, ya, istri yang ke-11 Nabi kita Muhammad SAW, dan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Berarti dekat ya dengan Rasulullah SAW. Qala fattaja'tu fi 'arudil wisadati wattaja'a Rasulullah SAW alaihi fi tuliha. Masya Allah. Dan ketika itu Rasulullah SAW, ya, subhanallah, beliau, kata Abdullah bin Abbas, aku letakkan kepalaku di pinggir sisi bantal, sedang Rasulullah SAW bersama istri beliau di sisi lainnya. Subhanallah. Baik, amma idza kana mumayyizan wa balighan wa hunaka takshif wa ta'ra fala yabitu hina idin fi fasati tadharu fil aurat wa yuhiju fihi al-kamin wa yattala fiha 'ala su'at. Kalau anaknya sudah balik, kalau anaknya sudah mengerti, ya, maka sebaiknya tidak tidur bersama kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.